Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ma'arif Al-Malki. Untuk rangkuman materi DDTHP, yang pertama adalah penanganan dengan suhu rendah. Ada dua macam penurunan, yaitu pendinginan dan pembukuan. Pendinginan yaitu pengambilan panas dari suatu ruangan yang tak terbatas untuk menurunkan dan mempertahankan suhu di ruangan tersebut bersama isinya agar selalu lebih rendah daripada suhu di luar ruangan. Sedangkan pembekuan menurunkan suhu ikan atau udang sampai -250 derajat Celcius sehingga hasil awetannya disebut frozen fish atau ikan beku, atau frozen shrimp atau udang beku. Daya tahan bisa sampai berbulan-bulan. Tujuan pendinginan menekan laju kimiawi atau enzimatis dan respirasi. Yang kedua, memperlambat atau mengurangi laju pertumbuhan mikroorganisme pembusuk atau perusak. Mencegah laju kerusakan lainnya. Pendinginan ikan hingga 0 derajat Celcius dapat memperpanjang kesegaran ikan antara 12 sampai 18 hari. Sejak saat ikan, proses pendinginan hanya mampu menghambat pertumbuhan mikroorganisme dan menghambat aktivitas mikroorganisme. Aktivitas akan kembali normal jika suhu tubuh ikan kembali naik. Yang materi 2, jenis es menurut sifat es. Pembagian jenis es berdasarkan sifat dibagi jadi dua, yaitu es kering atau dry ice dan es basah atau wet ice. Es kering adalah karbon dioksida atau CO2 padat yang dibuat dari gas karbon dioksida yang dicairkan lalu dijadikan salju, dan salju dimanfaatkan sehingga padat. Gas karbon dioksida lalu dijadikan salju dan salju dimanfaatkan sehingga padat. Gas karbon dioksida untuk pembuatan es kering diperoleh dari hasil samping padat. Gas karbon dioksida untuk pembuatan es kering diperoleh dari hasil samping pabrik petrokimia, pupuk pembakaran kapur, dan sumur gas alam. Karbon dioksida padat yang digunakan dalam penanganan ikan akan menyublim menjadi gas karbon dioksida. Gas karbon dioksida ini akan menghambat pertumbuhan bakteri dalam tubuh ikan. Es kering umumnya digunakan dengan cara ditambahkan media pendinginan. Es mampu menyerap panas ikan lebih dibandingkan media es saja. Kecepatan penurunan suhu lebih cepat. Daya serap panas yang besar disebabkan oleh rendahnya titik suhu sublimasi es kering, yaitu sekitar -78,5 derajat Celcius. Rantai dingin atau cold hand merupakan usaha menjaga mutu ikan agar tetap segar dengan menggunakan suhu rendah 0 derajat Celcius atau beberapa derajat Celcius di atas 0 derajat Celcius selama kegiatan penanganan hingga sampai ke tangan konsumen. Proses penurunan suhu tubuh ikan menggunakan es kering biasa disebut sebagai proses penurunan suhu, sehingga secara tidak langsung es kering menurunkan suhu tubuh ikan secara tidak langsung dengan cara menurunkan suhu tubuh ikan
akan menurun. Proses penurunan suhu tubuh ikan akan menggunakan es kering sebagai berikut. Es kering diletakkan di udara, segera menyublim dan dapat menurunkan suhu udara. Selanjutnya, dengan menggunakan sebuah kipas angin, udara dingin ini dialirkan ke ruangan tempat penyimpanan ikan, sehingga suhu tubuh ikan juga akan menurun. Jenis es ada beberapa, yaitu es balok, es tabung, es keping tebal, es keping tipis, es halus, yaitu beberapa bentuk. Dan bentuk es ada blok es, tube es, flat es, flake es, dan slush es. Faktor yang mempengaruhi kebusukan ikan yaitu ada cara penangkapan, reaksi ikan menghadapi kematiannya, jenis dan ukuran ikan, kondisi sebelum tertangkap, terus cuaca, cara penanganan dan penyimpanan. Penanganan ikan setelah pembekuan. Ikan yang dikeluarkan dari freezer harus segera diglazing, yaitu dilapisi es untuk mencegah terjadinya dehidrasi walaupun hanya sebentar. Ikan tanpa pembungkus atau selimut ikan dapat mengalami dehidrasi. Glazing pemberian selimut es pada ikan beku yang cara mencemprotkan atau menyapukan air atau menyelupkan ikan ke dalam air yang bertujuan mengurangi dehidrasi dan oksidasi. Pengepakan, pengemasan perlu dilakukan tidak saja untuk melindungi produk, tetapi untuk meningkatkan nilai estetika sehingga meningkatkan daya tarik terhadap konsumen. Kemasan yang digunakan harus kedap udara untuk mengurangi cahaya, mengurangi terjadinya oksidasi. Produksi kemasan juga harus dapat menahan uap air dapat mencegah penguapan produk selama penyimpanan. Pemindahan ke dalam cold storage, waktu antara pembongkaran dari freeze masukkan ke dalam cold freeze harus cepat. Suhu permukaan produk dapat meningkat dengan cepat sehingga akan meleleh, terutama ikan-ikan kecil, filet, dan udang. Setiap proses yang dilakukan antara pembekuan dan penyimpanan harus dilakukan di ruangan dingin, jauh dari sinar matahari, sinar lampu yang kuat, pemanasan ruang, dan lain-lain. Walaupun kelihatannya kokoh, ikan beku mudah mengalami kerusakan. Ikan penanganannya tidak baik. Pelelehan dilakukan sesaat sebelum ikan dipakai untuk diperdagangkan dalam bentuk segar, karena ikan yang telah dilelehkan dapat membusuk seperti hal ikan yang dibekukan. Oleh karena itu, ikan harus didinginkan dengan es. Penggaraman. Materi berikutnya adalah penggaraman. Penggaraman merupakan pengawetan ikan yang banyak dilakukan oleh pengolahan ikan. Ikan yang diawetkan dengan garam disebut ikan asin. Garam yang dipakai berupa garam dapur atau NaCl, baik bentuk kristal maupun larutan. Fungsi garam yang membunuh bakteri secara langsung. Prinsip penggaraman ikan. Secara umum, pengertian penggaraman ikan adalah suatu rangkaian kegiatan bertujuan untuk mengawetkan produk hasil perikanan dengan menggabungkan garam. Garam yang digunakan adalah jenis garam NaCl atau garam dapur, baik berupa kristal maupun larutan. Mekanisme pengawetan ikan melalui proses penggaraman sebagai berikut. Garam menyerap air dalam tubuh ikan melalui proses osmosa dan
Yang kedua, menyerap kandungan air dari tubuh ikan. Garam juga menyerap air dari tubuh bakteri, sehingga bakteri akan mengalami plasmolisis atau pemisahan inti plasma, sehingga bakteri akan mati. Metode penggaraman dilakukan dengan 3 cara, yaitu penggaraman kering, basah, dan pelumuran garam. Penggaraman kering dilakukan menaburkan garam kristal pada lapisan ikan disusun rapi, dan akibatnya kristal garam akan mencair berbentuk larutan yang pekat. Jumlahnya garam yang digunakan 10% sampai 35% dari berat ikan. Penggaraman basah dilakukan dengan merendam ikan dalam larutan garam pekat. Bedanya penggaraman kering adalah larutan garam perendam ikan disebut lebih dulu, sehingga konsentrasi larutan disesuaikan dengan selera dan keperluan. Umumnya larutan garam digunakan 30% sampai 50%. Metode penggaraman kering. Pada umumnya ikan berukuran besar dibuang isi perut badan, dibelah menjadi 2. Proses penggaraman ikan ditempatkan di dalam wadah yang kedap air. Ikan disusun rapi, waktu lapis ditaburi garam digunakan 10-35%. Perhatikan yang digarami atau bersentuhan dengan kulit. Larutan ini kemudian akan meresap ke dalam daging ikan melalui proses emulsel. Jadi kristal garam tidak langsung menyerap air, tetapi lebih dahulu berubah menjadi larutan. Semakin lama larutan akan semakin banyak, dan ini berarti kandungan air dalam tubuh ikan semakin berkurang. Penggaraman basah menggunakan larutan garam 30-35%. Ikan yang digarami dimasukkan ke dalam larutan garam tersebut, kemudian bagian atas wadah ditutup dan diberi pemberat agar semua ikan terendam. Waktu lama perendaman tergantung pada ukuran ketebalan tubuh ikan dan derajat keasinan yang diinginkan. Dalam proses osmosa, kepekatan larutan garam akan semakin berkurang karena adanya kandungan air dari dalam tubuh ikan. Yang ketiga, target salting. Pada dasarnya penggaraman ini sama dengan penggaraman kering, akan tetapi menggunakan bak atau penyimpanan ikan dicampur dengan garam yang dibiarkan mengalir terbuang, dan kelemahan dengan cara ini adalah memerlukan jumlah garam yang lebih banyak dari proses penggaraman berlangsung sangat lambat. Yang kedua, materinya proses pengasapan tradisional. Pengasapan atau smoking diartikan penyerapan bermacam-macam senyawa kimia yang berasal dari asap kayu di dalam daging ikan, disertai dengan setengah pengeringan, biasanya didahului dengan proses penggaraman sehingga melibatkan perubahan warna dan tekstur. Tujuan pengasapan mengolah ikan agar siap dikonsumsi, memberikan cita rasa khas agar disukai konsumen, memberikan daya awet melalui pemanasan, pengaringan, dan dari reaksi kimiawi asap dari jaringan daging ikan pada saat proses pemanasan berlangsung. Bahan pengasapan ikan: kayu sebagai bahan pengasapan, ikan asap, dan kayu lunak yang menghasilkan asap yang mengandung senyawa yang dapat menyebabkan hal-hal bau yang tidak diinginkan. Pengeringan bertujuan menghilangkan sebagian air. Belum proses pengasapan. Proses pengeringan sangat menentukan kekompakan dan kekenyalan produk asap. Penampilan ikan: kulit ikan yang diasapi biasanya menjadi mengkilap
Hal ini disebabkan karena timbulnya reaksi kimia dari senyawa yang terdapat dari asap, yaitu formaldehid dengan fenol, menghasilkan lapisan tambal tiruan dari pada permukaan ikan. Perubahan warna menjadi kuning, emas, kecoklatan dihasilkan reaksi kimia fenol dengan oksigen dari udara. Proses oksidasi berjalan cepat, lebih lingkungan bersifat asam. Cita rasa aroma spesifik, rasa asapan sedap. Cita rasa tersebut dihasilkan senyawa fenolafit. Dan materi yang terakhir adalah pembekuan udang. Proses pembekuan udang merupakan salah satu pengawetan makanan karena dengan menurunkan suhu, maka pertumbuhan mikroorganisme dapat terhambat, mencegah reaksi kimia dan aktivitas enzim. Tujuan pembekuan udang adalah mempertahankan sifat-sifat mutu tinggi pada udang dengan teknik penarikan panas secara efektif dari udang agar suhu turun sampai suhu rendah yang stabil dan mengawetkan udang. Mutu udang yang mempunyai mutu prima atau prime atau baik, yaitu udang-udang yang masih segar dalam perubahan belum ada perubahan warna, transparan, tidak ada kotoran atau noda-noda. Udang yang mempunyai mutu baik, udang ini mutu di bawah prima tidak dengan adanya kulit udang yang sudah tampak pecah atau tak. Penyimpanan udang beku. Udang yang telah beku harus disimpan di dalam cold storage, yaitu sebuah ruangan penyimpanan yang dingin sehingga cold storage umumnya 30 derajat Celcius hingga 60 derajat Celcius tergantung pada kebutuhan. Suhu storage diukur dengan alat pengukur suhu disebut termostat. Selisih perbandingan cold storage tersebut biasanya tidak kurang dari suhu 2 derajat Celcius. Misalnya jika suhu cold storage secara nominal harus dipertahankan pada suhu minus 35 derajat, maka pendinginan dihentikan jika suhu ruangan mencapai 36 derajat Celcius dan dijalankan jika suhu ruangan naik menjadi 34 derajat Celcius. Udang di dalam cold storage mengalami banyak perubahan yang cenderung menurunkan mutu ikan. Perubahan tersebut meliputi perubahan fisik dan biokimia, misalnya pengeringan, dehidrasi, desiccation, oksidasi lemak, denaturasi protein, dan penggumpalan senyawa-senyawa hasil perombakan yang dilakukan oleh enzim serta bakteri. Nah, itu presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.